Jaga progres. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 149. Selamat tinggal, Jakarta. Yoga pergi ke Banten untuk melakukan pemeriksaan lagi dan memastikan apakah dirinya benar-benar mandul. Jadi, Yoga keluar dari rumah sakit di Jakarta dan segera berangkat ke Banten. Giana juga ikut pergi ke Banten bersama Yoga. Yoga pergi melakukan pemeriksaan secara diam-diam tanpa memberitahu Giana. Ternyata hasil pemeriksaannya sama seperti saat berada di Jakarta. Dia memang sudah tidak subur lagi. Yoga yang mengamuk pun memecat semua dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit afiliasi di Jakarta saat insiden itu terjadi. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk menemukan perawat wanita yang memberinya suntikan pada hari itu. Sementara di depan Giana, Yoga selalu berperilaku seperti seorang pria normal. Selain itu, begitu tiba di Banten, Yoga dan Giana langsung tidur bersama. Hanya saja, karena sekarang Giana sedang mengandung, keduanya masih belum memasuki tahap paling akhir. Yoga menyerahkan ponsel yang ada di tangannya pada Giana dan berkata, "Lihat, Cynthia sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presidir Grup Citra Abadi." Hah? Kenapa? Bukankah wanita itu selalu ingin menjadi presidir? Apa kamu menyerang Citra Abadi lagi? Tanya Giana. Dia juga tahu bahwa Cynthia adalah wanita yang sangat ambisius dan tidak akan mengundurkan diri begitu saja dari jabatannya sebagai presiden direktur. Yoga mengelak. Tidak. Aku tidak menyerang mereka. Sepertinya ada berita di internet yang mengatakan bahwa kehidupan pribadi Cynthia tidak baik dan dia berhubungan dengan para bos yang sudah beristri. Pemberitaan ini memengaruhi saham Citra Abadi hingga turun drastis. Sesudah itu, tampaknya Dewan Direksi memaksanya mundur dari jabatannya sebagai presidir. Begitukah? Haha. Cynthia, akhirnya kamu mengalami hari seperti ini. Ujar Giana dengan gembira. Cynthia pernah menamparkan Giana dan selalu menggunakan kualifikasi dirinya untuk menekan Giana. Cynthia dia juga sering mengabaikan Giana dan berjalan sangat dekat dengan Sean, mantan suaminya. Giana pun jadi sangat benci dan iri pada Cynthia. Giana segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa berita tentang Cynthia. Setelah membacanya, dia mendengus dingin. Cynthia memang aslinya seekor rubah. Dari dulu, nenekku sudah pernah bilang bahwa Cynthia yang bukan wanita lokal Jakarta bisa mencapai posisi presidir hanya dalam beberapa tahun karena pasti ada sponsor yang membantu di belakangnya. Wanita tidak tahu malu ini menghabiskan waktu sepanjang hari di sekitar bos-bos dan membuat mereka terpesona. Dasar murahan. Yoga tertawa dan berkata, "Sayang, jangan pedulikan orang-orang menyedihkan ini. Cepat bangun dan mandi. Aku akan membawamu ke mall untuk membeli hadiah. Aku ingin menemui kakek dan orang tuaku malam ini, untuk mencoba membuat mereka menerimamu. Dengan begitu, kita bisa menikah sesegera mungkin." Giana pun segera kembali bersemangat. Iya, iya. Semua gara-gara kamu yang tidak membiarkanku tidur semalaman. Jika tidak, aku juga tidak akan tidur sampai siang. Yoga tersenyum lebar. Dia sangat senang bisa mendapatkan Giana, wanita dengan kecantikan tiada taraf ini. Sean dan Cynthia baru makan siang saat jam menunjukkan pukul 2 siang. Semua hidangan ini dimasak Cynthia sendiri dan semuanya merupakan hidangan khas Jawa Timur. Cynthia masih agak malu-malu saat memandang Sean yang tidak mengenakan baju. Postur tubuh Sean benar-benar sangat bagus, terutama bagian otot perutnya. Pasti banyak sekali gadis genit yang akan meneteskan air liur jika melihatnya. Jatuh cinta dengan Sean adalah pengalaman yang belum pernah dialami Cynthia sebelumnya. Pria yang bersama Cynthia sebelumnya adalah seorang pria tua yang seusia dengan ayahnya.
Sementara, Sean yang lebih muda dari Cynthia memiliki sinar, kekuatan, dan vitalitas yang tidak dapat dimiliki pria tua itu. Bagaimana menurutmu keterampilan memasakku? Tanya Cynthia. Sean menyuap sesendok kuah rawon. Dagingnya begitu segar dan lezat. Sambil mengangguk-angguk, Sean menjawab, sangat enak. Aku belum pernah ke Surabaya. Setelah makan masakanmu, aku jadi ingin pergi berlibur ke sana. Cynthia tersenyum bahagia. Boleh. Ada banyak wanita cantik di Surabaya. Selain itu, masakan adik perempuanku lebih enak dari masakanku. Jika kita ke Surabaya, aku akan menyuruhnya memasak untukmu. Oh, ya. Kamu juga punya adik perempuan. Seharusnya sekarang dia sudah besar, kan? Apa dia sudah bekerja? Tanya Sean. Cynthia mengangguk. Dia bekerja sebagai pramugari. Postur tubuhnya lebih bagus dibandingkan aku. Apa kamu mau melihat fotonya? Sean melihat senyum menjebak Cynthia dan segera tersenyum sambil melambai. Tidak perlu lihat. Aku hanya tertarik padamu. Hem. Pintar juga kamu. Cynthia tertawa. Sejenak kemudian, tiba-tiba Cynthia berubah serius dan berkata, Sean, aku ingin meninggalkan Jakarta dan pergi ke Banten. Aku punya seorang teman yang memiliki perusahaan kosmetik. Dulu dia selalu mengundangku ke sana. Sekarang, begitu tahu kalau aku sudah meninggalkan jabatanku di Citra Abadi, dia selalu mengirimiku pesan yang tak terhitung jumlahnya dan memintaku untuk membantunya di sana. Cynthia melanjutkan, kamu juga tahu meskipun Jakarta kota metropolitan, perdagangan di Banten juga tidak kalah bagus dan berkembang. Aku selalu ingin pergi ke sana. Sean menyesap kuah rawon, lalu menyeka mulutnya. Dia tahu bahwa Cynthia adalah seorang wanita yang ambisius. Jakarta bukan rumahnya dan sejak awal Cynthia tidak berencana untuk tinggal di Jakarta selamanya. Sekarang Cynthia baru saja mengundurkan diri. Ini kesempatan bagi Cynthia untuk pergi ke kota yang lain dan melatih kemampuannya. Jakarta juga tempat yang menyedihkan untukku. Aku juga tidak ingin tetap berada di sini lagi, kata Sean. Aku akan menemanimu ke Banten. Benarkah? Cynthia sangat senang, tetapi juga sedikit ragu. Tapi, pengaruh keluarga Liono di Banten sangat besar. Aku khawatir mereka akan menyuruh seseorang untuk mencari gara-gara denganmu. Tidak apa-apa. Tangerang adalah kota yang maju dan aman. Mereka tidak akan berani macam-macam. Sean berkata sambil tersenyum. Lagi pula, dengan kekuatanku, 3 atau 5 orang tidak akan bisa menyakitiku. Yoga, sebaiknya kamu tidak macam-macam denganku di Banten. Jika tidak, apa yang akan kamu alami tidak hanya masalah ketidaksuburan saja. Batin Sean. Hari ini Yoga sudah memfitnah Cynthia dan membuat orang-orang di seluruh negeri mengira dia adalah wanita yang suka menjalin hubungan dengan orang-orang kaya. Sean belum memberi Yoga pelajaran. Seminggu kemudian, sudah waktunya. Sean dan Cynthia memasukkan koper ke bagasi, kemudian mengendarai mobil untuk pergi meninggalkan Jakarta. Entah kapan mereka akan kembali sesudah meninggalkan Jakarta kali ini. Selamat tinggal, Jakarta. Ketika mobil melaju memasuki jalan tol, Cynthia mengambil foto dan mengunggahnya sebagai status WhatsApp-nya. Jakarta adalah kota di mana dia telah berjuang selama 7 tahun. Sekarang, dia akan pergi ke dunia yang lebih luas. Setelah sampai di jalan tol, Cynthia bertanya pada Sean, kamu juga sudah tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Apa kamu tidak merasa emosional? Sean menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Sean sudah terbiasa akan perpisahan sejak masih kecil. Setelah pelatihan yang dijalaninya di sini tahun ini selesai, kemungkinan tahun depan dia akan pergi ke negara lain. Sean tidak memiliki perasaan khusus untuk tempat apapun dan hanya terkenang dengan orang-orangnya. Kenangan sama seperti bayangan jalan raya di kaca spion. Semakin kamu mencoba menangkapnya,
justru semakin menjauh. Dalam benak Sean, bayangan mantan istrinya, Giana Wangsa, terus saja muncul. Sangat aneh. Meskipun Giana telah 2 kali membuat kesalahan terhadap Sean, apa yang Sean pikirkan bukanlah mengapa Giana tidak memperlakukannya dengan baik, melainkan memori-memori manis dan hangat yang benar-benar sangat sedikit. Sean senang karena dirinya telah memilih untuk menceraikan Giana dengan tegas. Jika tidak, seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan memaafkan Giana lagi. Selamat tinggal, Jakarta. Episode 150. Cicilia Wicaksono dari Banten. Hanya membutuhkan waktu 2,5 jam berkendara dari Jakarta ke Banten. Sean mengemudi sedikit lebih lambat kali ini. 3 jam kemudian, keduanya tiba di Banten. Banten merupakan salah satu provinsi yang berkembang cukup pesat. Kawasan ini menjadi sentra industri di Pulau Jawa sehingga perkembangan industri di sini sangat pesat. Selain itu, banyak orang datang ke sini untuk menikmati pemandangannya yang eksotis. Jakarta sangat dekat dengan Banten. Sean sudah pernah datang ke sini berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Namun, setiap kali dia menemani Giana ke Banten, selain di hotel, dia hanya menemani Giana berbelanja. Sejauh ini, Sean belum sempat mengapresiasi pesona Banten sepenuhnya. Sekarang, dia punya banyak waktu untuk membuat kenangan demi kenangan bersama Cynthia. Ketika mobil melaju ke daerah perkotaan Banten, Sean menyadari bahwa para pengemudi di jalanan Banten sangat tertib. Di jalan-jalan, orang kulit putih dan kulit hitam terlihat di mana-mana. Beberapa dari mereka tampaknya orang Indonesia, tetapi sebenarnya mungkin juga orang-orang luar Banten atau orang-orang asing. Cynthia membuka jendela, lalu menunjuk gedung yang menjulang tinggi di kejauhan dan bertanya, "Sean, apa kamu pernah ke sana?" Sean melihat ke sana dan menjawab, "Belum pernah." Cynthia tersenyum dan berkata, "Apa kamu ingin pergi melihatnya di malam hari?" Ada 97 lantai dan tingginya mencapai 439 meter. Jika berdiri di sana dan melihat pemandangan kota dari atas, pasti akan sangat menyenangkan. Sean ingin mencobanya juga. Jadi dia menjawab, "Oke." Sean bukannya ingin ke sana karena belum pernah melihat pemandangan kota, tetapi karena gedung itu dimiliki keluarga Yuwono beberapa dekade yang lalu. Tidak hanya gedung itu, banyak tempat termasuk beberapa bank dan pusat perbelanjaan yang dibeli keluarga Yuwono di masa lalu. Saat itu, kakek Sean berinvestasi dalam sejumlah besar proyek di Banten dan juga bisa dibilang mendominasi Banten. Sedangkan, Yuangga masih setingkat pengusaha kecil. Kakek Sean sudah membantu banyak orang di Banten. Tetapi entah mereka orang-orang itu sekarang masih berada di Banten atau tidak. Pada saat ini, ponsel Cynthia berdering. Cynthia melirik ponselnya dan melapor pada Sean. Telepon dari Cicilia. Cynthia yang saat ini adalah salah satu contoh pacar yang baik. Begitu ada telepon, dia selalu langsung melaporkannya pada Sean. Padahal, sebenarnya Sean sangat percaya pada Cynthia sehingga dia tidak perlu seperti ini. Si Cicilia ini adalah sahabat karib Cynthia yang baik, Cicilia Wicaksono. Dia seorang wanita yang dominan dan bos bisnis kosmetik yang sangat sukses. Dialah yang mengundang Cynthia ke Banten. "Halo, Sisi. Sayang, bisakah kamu tiba di Banten hari ini?" Cicilia selalu menjadi sahabat yang setara dengan Cynthia dan memanggilnya sayang. "Aku sudah sampai dan baru saja memasuki kota." "Apa?" Tanda seru. "Kamu sudah sampai." Tanda seru. Pekik Cicilia. "Bukannya kamu bilang kamu baru akan tiba di malam hari?" "Kirimkan lokasimu. Aku akan menjemputmu." "Tidak perlu. Aku datang membawa mobil." "Kalau begitu, datanglah ke perusahaan untuk bertemu denganku. Temani aku sebentar. Nanti malam, aku akan mentraktirmu makan." Setelah menutup telepon, Cynthia memandang Sean tanpa daya.
Sepertinya kita tidak bisa pergi menikmati pemandangan malam ini, kata Cynthia. Sean tersenyum dan bertanya, apa sahabat karibmu mengajakmu bertemu? Cynthia mengangguk. Iya. Awalnya aku berencana untuk jalan-jalan dulu dan baru akan memberitahunya besok. Tak kusangka. Dia barusan menelepon dan begitu mendesakku. Sean bisa melihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Sean pun langsung mengemudi dan membawa Cynthia ke gedung perusahaan Sisilia. Begitu Cynthia tiba di gedung Synergy Tower dan baru saja memasuki lobi, seorang wanita berpakaian modis dengan rok merah muda dan lipstik menggoda bergegas menghampiri Cynthia. Cynthia. Sisi. Keduanya berpelukan dan bahkan berciuman di tempat. Cynthia dicium secara paksa oleh Sisilia dan bahkan dicium di bibir. Pemandangan tersebut membuat Sean sangat canggung. Cynthia pacarnya, tetapi malah dicium orang lain. Meskipun Sisilia adalah seorang wanita, entah mengapa tidak terasa begitu. Heh. Tegur Cynthia yang juga merasa tidak berdaya. Kita sedang di perusahaanmu, tapi kamu tetap seberani ini. Sisilia tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Akhirnya kamu bersedia datang ke Banten untuk menemuiku. Nanti kita bisa bersenang-senang bersama. Sean pernah mendengar Cynthia bercerita bahwa dirinya dan Sisilia bertemu di kapal pesiar saat berada di luar negeri. Waktu itu, mereka berdua sedang dalam suasana hati yang buruk dan minum-minum di bar, kemudian mulai mengobrol. Tiada yang menyangka begitu mengobrol. Mereka jadi mengobrol sepanjang malam. Usia mereka berdua hampir sebaya, yaitu sekitar 30 tahun. Sisilia sedikit lebih tua 2 atau 3 tahun dari Cynthia. Kepribadian mereka juga sangat mirip. Mereka berdua adalah wanita dominan, bukan tipe gadis yang lemah, dan karir mereka juga sangat sukses. Sekarang Sisilia memiliki perusahaan kosmetik yang dinamai dengan namanya, Sisilia Cosmetics, dan telah mengundang selebriti ternama yang populer sebagai duta merek sehingga penjualannya sangat mengesankan. Cynthia memperkenalkan Sisilia. Sisi, perkenalkan. Ini Sean Yuwono, pacarku. Sisilia memandang Sean dari atas ke bawah. Sean mengenakan pakaian yang sangat biasa hari ini yaitu hanya kaos biasa, celana linen, dan sepatu kasual. Dia juga tidak memakai aksesoris mahal seperti jam tangan, gelang, cincin, dan lainnya. Sebagai orang di kalangan mode, Sisilia memiliki kesan yang sangat buruk tentang pria-pria yang berpakaian seperti ini. Antara kamu miskin atau tidak memiliki selera mode. Jika tidak, mana mungkin tidak memiliki satupun barang bermerek? Pikirnya. Halo. Sisilia hanya memberi isyarat simbolis dengan tangannya pada Sean. Sisilia dan Cynthia memiliki hubungan yang begitu baik. Cynthia bahkan memuji Sisilia sepanjang jalan. Sean pun mengira Sisilia akan berjabat tangan dengannya dan bersiap mengulurkan tangannya. Ketika menyadari bahwa Sisilia sama sekali tidak ingin terlalu dekat dengannya, Sean pun hanya melambaikan tangannya. Halo, sapa Sean. Sisilia tidak memerhatikan Sean dan beralih pada Cynthia. Cepat ikut aku, Cynthia. Sekarang perusahaan kami sedang melakukan siaran langsung. Temani aku jalan-jalan. Sisilia meraih tangan Cynthia dan berjalan menuju lift. Sean juga naik bersama mereka. Ketika tiba di lantai 13 yang merupakan tempat perusahaan Sisilia berada, Sean menyadari bahwa hampir semua orang yang ada di sini adalah perempuan. Ada juga laki-laki, tetapi mereka juga berpakaian seperti perempuan dengan tubuh yang sangat wangi. Semua orang tampak sibuk dan berjalan ke sana kemari tanpa henti. Baru saja Sean berjalan 10 langkah, sudah ada 3 perempuan dan 1 laki-laki yang menyenggolnya 4 kali. Perusahaan apa ini? Situasi seperti ini benar-benar tidak mungkin terjadi di grup citra abadi milik Sean. Setiap kali dia muncul, para pegawai akan bersembunyi. Tetapi, karyawan perusahaan ini tampaknya bahkan berani menubruk Sisilia.
Cecilia bahkan terlihat lebih garang. Dia menarik Cynthia ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, terdapat seorang perempuan yang menghadap layar ponselnya dan sedang melakukan siaran langsung. Ternyata siaran langsung. Sean tahu bahwa siaran langsung sangat populer sekarang. Tapi, dia tidak menyangka bahwa bos perusahaan kosmetik akan melakukan siaran langsung semacam ini. Setelah tiba di ruangan, Cecilia berjalan ke arah Sean dan bertanya padanya, "Namamu seapa tadi?" Sean baru saja hendak menjawab, "Namaku, terserah siapapun namamu. Duduk di sini dan jangan bergerak. Kami sedang siaran langsung. Jangan masuk ke area pandang siaran langsung, oke?" Cecilia menatap Sean. Sean mengangguk dan berkata, "Oke." Kemudian, Cecilia meraih Cynthia dan keduanya muncul di layar siaran langsung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.